Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Bu Eri. Di video kali ini kita masih membedah Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 part 2 pasal 3 sampai 7. Pasal 3 ayat 1. Prosedur penilaian hasil belajar peserta didik meliputi A. Perumusan tujuan penilaian, B. Pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, C. Pelaksanaan penilaian, D. Pengolahan hasil penilaian, dan E. Pelaporan hasil penilaian. Untuk poin A dan poin B yang sering kita kenal dengan kisi-kisi. Jadi di pasal 3 ayat 1 ini berisi tentang langkah-langkah kita dalam melakukan penilaian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, sampai terakhir di pelaporan. Pasal 3 ayat 2. Prosedur penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan karakteristik jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Pasal 4 ayat 1. Perumusan tujuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang digunakan satuan pendidikan. Artinya di sini dalam merumuskan tujuan penilaian kita tidak lepas dari tujuan pembelajaran yang telah kita buat sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan. Pasal 4 ayat 2. Hasil perumusan tujuan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimuat dalam perencanaan pembelajaran. Jadi tujuan penilaian itu juga ada di dalam perencanaan pembelajaran atau RPP yang telah kita buat atau modul ajar yang telah kita buat. Pasal 5. Pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B dilaksanakan oleh pendidik dengan A. Mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik, dan B. Berdasarkan rencana penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran. Jelas di sini untuk mengembangkan instrumen penilaian kita harus melihat karakteristik kebutuhan peserta didik, juga sesuai dengan rencana penilaian yang telah kita buat yang ada di dalam perencanaan pembelajaran baik di RPP maupun modul ajar. Pasal 6. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan atau setelah pembelajaran. Maksudnya ketika pendidik melaksanakan kegiatan pembelajaran, pada saat itu pendidik juga melaksanakan penilaian. Nah, dalam pelaksanaannya bisa dilakukan sebelum, pada saat, dan atau setelah pembelajaran. Nah, penilaian semacam itu disebut dengan penilaian formatif. Pasal 7. Pengolahan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf D dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian yang berupa angka dan atau deskripsi. Jadi setelah penilaian itu direncanakan, dilaksanakan, nah langkah berikutnya adalah diolah, dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, nanti hasil dari pengolahan itu bisa berupa angka dan atau deskripsi. Terima kasih, semoga membawa manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, masih di bedah Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 part 3 untuk pasal 8 sampai 10.